Walaupun vagina memiliki mekanismenya sendiri nih teman-teman untuk membersihkan dirinya dengan cara mengeluarkan cairan dari vagina. Tetapi kita tetap perlu ya menjaga kesehatan vagina dengan cara merawat dan menjaganya. Yuk tonton video ini sampai habis, gimana cara merawat dan menjaga kesehatan vagina kita. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau teman-teman ada masalah kesehatan mau konsultasi, boleh silahkan DM saya, nanti saya bales ya. Teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel saya ya, supaya channelnya makin berkembang. Aktifkan juga ya notifikasi loncengnya, supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung nonton. Sebenarnya merawat dan menjaga area kewanitaan kita itu termasuk misi itu dapat kita lakukan dengan cara yang mudah loh. Ya memang tujuannya adalah untuk mencegah infeksi supaya nggak terjadi pada daerah misfi kita. Gimana caranya? Yang pertama, gunakan pakaian dalam atau celana dalam yang tepat. Pilihlah celana dalam dengan bahan katun. Karena bahan katun ini memungkinkan nih sirkulasi udara itu tetap baik pada daerah kewanitaan kita. Dan juga bisa menjaga kelembaban agar tidak terlalu lembab. Dan juga daerah kewanitaan tidak terlalu berkeringat. Sebaiknya jangan ya pakai bahan-bahan yang aneh-aneh. Walaupun nih bentuknya bagus. Kalau misalnya nih pakai bahan-bahan karet gitu ya, sebaiknya dihindarin aja. Pakai bahan-bahan yang benar-benar nyaman kayak katun tadi. Karena bahan-bahan seperti karet atau bahan-bahan yang tidak menyerap keringat itu bisa meningkatkan panas nih pada daerah kewanitaan dan juga meningkatkan kelembaban pada daerah situ. Nanti pengennya kita daerah kewanitaannya menjadi sehat, malah menjadi ada masalah kesehatan. Bisa timbul gatal, iritasi, ataupun kemerahan yang diakibatkan tumbuh kembangnya bakteri pada daerah kewanitaan tadi. Kemudian, cuci pakaian dalam tadi dengan menggunakan sabun nih, tapi yang deterjennya sedikit aja. Dan sebaiknya hindari pelembut pakaian. Kemudian kalian jangan lupa juga ya untuk rutin dan teratur mengganti pakaian dalam kalau memang dirasa udah lembab ataupun basah. Walaupun nggak basah, minimal 2 kali sehari itu harus diganti ya pakaian dalam kita. Cara kedua yaitu menjaga kebersihan toilet. Karena nggak jarang nih masalah kesehatan pada area kewanitaan itu timbul akibat toilet yang kurang bersih atau kotor. Sebaiknya teman-teman siram dulu, semprot dulu area kamar mandinya supaya nggak kotor ketika ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi ketika teman-teman akan menggunakan toiletnya itu udah aman dan bersih nih, dan bakteri-bakteri pada kamar mandi tadi nggak bisa masuk nih ke bagian area kewanitaan kita. Apalagi nih kalau misalnya toilet yang kita gunakan itu ada toilet duduk. Jadi benar-benar nih harus disiram dulu, kemudian dikeringkan. Nah, kalau udah kering baru deh siap kita gunakan toiletnya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk terapkan aturan cebok yang benar dengan cara bilas dari area depan ke area belakang. Jangan kebalikan ya, karena kalau kita melakukan ceboknya dari area belakang ke depan itu kemungkinan nih kuman-kuman dari daerah anus itu bisa masuk nih ke bagian kewanitaan. Selanjutnya itu adalah dengan mencuci tangan. Kedengarannya sepele sekali ya teman-teman, tetapi cuci tangan itu merupakan salah satu hal yang penting dalam rangkaian kita merawat dan menjaga kesehatan misfi. Siapa tahu nih ya, kalian atau biasanya ibu-ibu nih terutama habis dari pasar, belanja ikan, pegang cabe, megang kembalian, megang uang, itu biasanya kan pengen buang air kecil nih ke kamar mandi, lupa cuci tangan. Nah, langsung pegang nih pada bagian area kewanitaan, timbullah reaksi iritasi, kemerahan, gatal-gatal akibat kita lupa cuci tangan tadi. Memang sepele ya teman-teman, tapi gitulah hasilnya. Kalau kita melupakan hal sepele yaitu cuci tangan, itu bisa mengakibatkan masalah yang serius. Yang keempat, teman-teman sebaiknya menghindari penggunaan sabun
ke area misfi. Saat kita membersihkan misfi, sebaiknya hindari penggunaan sabun ya, terutama sabun-sabun yang mengandung parfum. Karena bisa gangguin keseimbangan pH dan juga bisa mengganggu nih bakteri baik yang ada pada daerah kewanitaan kita. Bisa-bisa juga kalau memang kita alergi nih terhadap bahan sabun yang kita gunakan, itu bisa menimbulkan iritasi, kemerahan pada area misfi. Tetapi kalau teman-teman tetap ingin nih pakai sabun, sebaiknya pilihlah sabun yang berbahan dasar alami, atau biasanya kalau di komposisinya itu ada tulisan hipoalergenik gitu ya. Yang kelima, harus rutin mengganti pembalut ketika sedang menstruasi. Saat menstruasi, kalian harus menjaga area kewanitaan itu lebih ekstra nih daripada biasanya, terutama dalam soal mengganti pembalut. Gantilah pembalut sesering mungkin kalau memang udah terasa basah ataupun lembab. Kemudian pada saat kalian menstruasi itu boleh saja nih bersihkan area kewanitaan itu sebaiknya menggunakan air hangat, dan tetap ya hindari penggunaan sabun pada area misfinya. Tapi kalau daerah selangkangan atau paha itu boleh saja gunakan sabun. Yang keenam, jangan mencukur gundul bulu kemaluan. Bulu kemaluan atau bulu pubis itu kan fungsinya adalah untuk menjaga agar area misfi atau vagina itu terhindar dari gesekan, kotoran gitu ya, atau lecet. Nah, sebaiknya kalau ingin mencukur pada daerah bulu pubis atau bulu kemaluan, itu cukurlah yang sewajarnya aja, jangan sampai habis gitu ya. Yang ketujuh, cuci area misfi setelah berhubungan seksual. Ingat, yang penting jangan gonta-ganti pasangan, jangan seks bebas, dan juga terapkan pola hidup yang sehat serta perilaku seks yang sehat juga. Kalian dianjurkan nih untuk mencuci area misfi sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual. Jangan langsung tidur ya, jangan dibiarin aja gitu, tetap dicuci dulu. Kalau ada yang beranggapan nih, dok gimana nanti program hamilnya terganggu, nanti jadi susah hamil dok. Teman-teman, itu sebenarnya kurang tepat ya. Karena sperma itu kan adanya di dalam nih, dia nggak keluar, otomatis ya dia udah masuk ke bagian dalam dan akan siap membuahi sel telur. Jadi nggak ada hubungannya nih antara sperma yang keluar dengan susah hamil. Oke teman-teman, gitu aja nih video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai habis. Selalu sehat dimanapun kita berada. Wassalamualaikum.